Suami saya suka main perempuan. Selalu saya menasihati, tapi tak dihiraukan. Sampai suatu hari saya jumpai wanita itu, pacar suami kami. Pacar suami kami tidak ribut, hanya ngobrol baik. Suami marah, don kata akang, dan dia pun berjanji tidak akan berubah, bahkan akan lebih jahat lagi, dan akan pulang subuh setiap hari. Bagaimana solusinya? Tengah neja okude nimita racun rengga. Ini tidak bisa jadi suami, ini tidak bisa jadi suami. Yang pertama, introspeksi diri dulu. Kenapa suami itu meninggalkan saya? Apa kekurangan sama saya? Kemudian kita melihat yang dipacari sama suami, apa kelebihan dia? Yang B, bila kelebihan dia lebih muda, itu nggak bisa lagi kita setel, karena hanya mungkin dia umum kita serut. Tapi kalau segi penampilan atau lebih jelek dari kita, misalnya hanya kaji minta racun terangga aja gede, itu berarti nafsu binatang. Pada suami kita itu punya nafsu binatang. Nah, binatang ini dia tidak tahu mana, tidak ada istrinya, tidak tahu mana ibunya, mana istrinya, mana yang perlu dihormati. Pokoknya asal perempuan itu istri saya. Nyan binatang. Ada tak binatang Kemudian setelah introspeksi, kita melihat hasilnya bahwa nggak ada kekurangan. Sama seperti perempuan yang lain, kita masak seperti perempuan yang lain masak. Ini jangan nanti begini, istri nggak pernah, suami nggak pernah makan hasil masakan istri misalnya. Antum selama berkeluarga sampai sudah punya anak selalu makan di warung. Ngerti? Nah, merempok ngorina sampai rumah, ya bibi kuah lemak tapi akhirnya terpikat sama kuah lemaknya yang pertama. Itu berarti kita yang masih ada kekurangan. Karena ada satu kekuatan pada jari jemari istri. Nah, tambah kekuatan tersendiri. Yang lagi ya. Jadi setelah introspeksi, suami kayak gitu juga. Itu tandanya tidak bisa dipakai untuk suami. Paling-paling kita hanya bisa berpasrah kepada Allah. Maka menurut guru kita yang mulia Ayah Cetrung, kepada calon suami sekarang itu sebenarnya harus dianjurkan memang untuk membaca taklid nikah, biar ada solusi ketika suami ini nakal dalam rumah tangga. Kan ada takliknya. Bila saya memukul istri sekali jatuh talak 1, bila 2 kali jatuh 2, bila saya pacaran sama orang di samping rumah atau orang di kampung tadi, jatuh talak 1. Itu harus dibacakan oleh suami biar ada solusinya. Begitu dilakukan, talaknya langsung jatuh. Dalam masa iddah suami nggak pulang, berarti kita sudah pisah total sama suami, baru bisa cari orang lain. Mumpung kan? Jadi lagi ya nyantabian ya, lah kakek lagi tabah-tabah doa ba Allah mantap. Semoga Allah memberikan petunjuk dan jalan yang terbaik bagi suami. Atau ya Allah, semoga suami saya ditangkap sama WH. Biarlah efek jera, mana efek jera. Kalian kitanya pun baik terlalu saleh. Masa jumpa sama istri, sama perempuan yang dipacari sama suami, ngomong bagus-bagus lagi. Mana yang ngomong bagus-bagus? Pegah aja itu suami saya. Kalau kamu pengen sama suami saya, dulu jangan sekarang sebelum saya nikah. Kalau sekarang saya usahakan adik suami saya. Kalau memang perlengan suami itu, atau ayah suami saya. Yang jangan suami saya ajalah aju. Yang mana? Katanya orang menanci, bek bangai, bek tinggi, bek rumah cok ego mentang tinggi rumah.
kita rijal qawwamuna 'alan nisa, itu agama. Membiarkan istri berjalan sama orang lain, kumpul sama orang lain, makan-makan sama orang lain, kita masuk neraka walaupun seorang yang sangat tinggi nilai ibadahnya, urang malim gedenya. Tidak boleh. Ada batas-batas yang telah ditentukan oleh agama. Makanya ke nama zaujun wa zaujatun. Karena kenapa zaujun zaujatun? Karena ada peraturannya masing-masing. Bende, oh ka promo bang. Anak tu kaya ka kali euro newo. Mana nari dak? Alam dewo wo kroi. Anjir menan PH tidak. Menan. Tapi nyo kalau panah dro, hukum je kayaknya.